Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiki Medio dengan NIM 2401 421024. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perbedaan teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Yang pertama adalah teori behavioristik. Pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah proses stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Teori ini berfokus pada perilaku. Prinsip pelaksanaannya, objek psikologi adalah tingkah laku. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks, mementingkan pembentukan kebiasaan. Lalu keunggulan dari teori ini adalah sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Materi yang diberikan sangat detail dan membangun konsentrasi pikiran. Lalu kelemahannya, pembelajaran hanya berpusat pada pengajar. Peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan pengajar. Peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Contoh penerapannya: adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Selanjutnya, yaitu teori kognitif. Pengertian teori kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa proses pembentukan aspek kognitif atau pengetahuan adalah hal terpenting dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsipnya yaitu mementingkan apa yang ada dalam diri manusia, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, mementingkan pembentukan dan peranan kognitif, dan mementingkan kondisi waktu sekarang. Keunggulan dari teori ini adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Lalu kelemahannya adalah jika hanya menggunakan metode ini, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Contoh penerapannya, ada sebuah ilustrasi di mana seorang guru melibatkan siswa dalam suatu kegiatan, lalu memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Pengertiannya yaitu teori yang menyatakan bahwa proses mengkonstruksi kognitif melalui pengalaman adalah fokus utama kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsipnya yaitu belajar merupakan pencarian makna, keseluruhan sama pentingnya dengan bagian-bagian. Tujuan belajar adalah bagaimana peserta didik merekonstruksi kognitifnya, serta pemahaman mental peserta didik adalah kunci keberhasilan. Keunggulan dari teori ini adalah melatih kemandirian peserta didik, mengembangkan potensi pemahaman dan pengetahuan peserta didik secara menyeluruh dan lengkap, melatih kemampuan berpikir peserta didik. Lalu kelemahannya adalah sering terjadi miskonsepsi, sukar merubah keyakinan pengajar sebagai satu-satunya sumber belajar, keterbatasan media sehingga guru harus kreatif, perlu banyak waktu untuk mengkonstruksi pengetahuan. Ada sebuah contoh berupa sebuah ilustrasi di mana seorang guru biologi mengajak siswanya membuktikan apa benar buah tin salah satu buah spesial. Lalu spesial apa buah tin? Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran. Para siswa pun diajak untuk mengambil mikroskop masing-masing agar bisa menemukan hasilnya.
maka ada dua sampel buah tin. Sampel pertama, buah tin sudah matang dan dalam kondisi yang baik atau layak. Yang berikutnya, sampel kedua, buah tin dalam kondisi berjamur dan lembek seperti busuk. Lalu hipotesisnya, apakah buah tin mengandung cacing? Saat dilakukan uji coba menggunakan mikroskop, maka para siswa pun melakukan pengecekan. Hasilnya, sampel 1 dan sampel 2 tidak ditemukan sama sekali cacing. Pada sampel 2 hanya ditemukan spora jamur saja dan tidak ditemukan cacing dan benar-benar besi. Selanjutnya yaitu teori humanistik. Pengertian teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah proses untuk memanusiakan manusia. Fokus dari teori ini adalah proses dan bukan hasil. Lalu ada prinsip-prinsip dari teori ini. Pendidik berperan sebagai fasilitator. Peserta didik bebas memilih materi, nilai tidak relevan, evaluasi diri itu yang terpenting. Perasaan dan pengetahuan sama pentingnya, mengutamakan lingkungan yang aman untuk belajar. Keunggulan dari teori ini bersifat demokratis, meningkatkan minat belajar individu, membantu membentuk kepribadian ke arah yang positif, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Namun ada kelemahannya, yaitu memunculkan perilaku individualis, bergantung penuh pada kesungguhan peserta didik, pengajar menjadi minim peran. Sebagai contoh, guru memberikan reward kepada peserta didik yang berhasil melakukan suatu hal agar semakin bersemangat dan termotivasi. Selanjutnya, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Lalu, berikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Yang terakhir, guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif, interaktif, dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah teori sosiokultural. Pengertian dari teori ini adalah teori yang menyatakan hubungan kondisi budaya daerah dan pembentukan kognitif, psikomotorik, dan afektif pelajar. Prinsipnya mengutamakan interaksi antara orang dewasa dengan murid atau anak-anak. Pengajaran perilaku sesuai etika di daerah masing-masing. Lalu ada keunggulan dari teori ini, yaitu anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan potensinya. Pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. Lalu ada kelemahannya, yaitu cakupan terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Sebagai contoh, pengajar sebagai motivator memberikan stimulus kepada siswa agar siswa dapat secara aktif terlibat dalam pembelajaran. Memberi dorongan agar siswa mampu memiliki semangat untuk berpikir. Pengajar sebagai fasilitator bertugas membantu menunjukkan jalan keluar bila siswa menemukan masalah dan hambatan dalam proses belajar. Pengajar juga sebagai manajer yang mengelola sumber belajar siswa. Pengajar sebagai rewarder yang memberikan penghargaan pada prestasi yang telah dicapai oleh siswa. Sekian paparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.